Kemenangan tipis namun krusial 1-0 atas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol tunggal dari Ole Romeni melalui titik putih menjadi pembeda dalam pertandingan yang penuh tensi. Namun, perhatian dunia tak hanya tertuju pada hasil akhir. Kepemimpinan Kapten Jay Izzas, baik di lapangan maupun di balik layar, menjadi sorotan media internasional yang mulai melirik potensi kebangkitan sepak bola Indonesia. Sejumlah outlet media asing mulai memberikan kemenangan tersebut sebagai langkah penting menuju sejarah baru, lolosnya Indonesia ke Piala Dunia. Meski perjalanan masih panjang, atmosfer optimisme mulai terasa. Di balik performa kolektif yang solid, pidato Jay Izzas sebelum laga disebut sebagai pemantik semangat tim, membakar keyakinan bahwa mimpi berlaga di panggung tertinggi sepak bola dunia masih sangat mungkin untuk dicapai. Dan untuk itu, berikut ulasan selengkapnya. Timnas Indonesia yang semula dianggap sebagai underdog di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 justru tampil mengejutkan. Di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain, Garuda tak hanya bertahan, mereka melawan. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia jadi titik balik. Banyak yang awalnya mengira itu hanya keberuntungan. Tapi kemenangan atas Arab dan Bahrain membungkam keraguan. Indonesia tak lagi sekedar peserta. Mereka mulai menjadi penantang serius. Dan puncaknya terjadi di GBK saat China datang dengan percaya diri. Namun di balik sorakan puluhan ribu supporter, Indonesia membuat tamunya mati kutu. China kesulitan membangun serangan. Dan atmosfer stadion benar-benar jadi keunggulan tersendiri. Garuda bermain dengan hati, disiplin, dan tekad. Hasilnya, China pulang tanpa poin. Indonesia kembali membuktikan mimpi ke Piala Dunia bukan angan-angan kosong. Seiring peluit air ditiup di SUGBK, reaksi dari luar negeri mulai berdatangan. Beberapa media Asia Timur seperti Sina Sports dan Titan Sports dari Tiongkok memberi perhatian pada kekompakan Indonesia. Sementara media dari kawasan ASEAN dan Timur Tengah menyebut kemenangan ini sebagai kemenangan mental yang menunjukkan kemajuan pesat timnas Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Media Eropa juga tak luput. Beberapa pengamat di Belanda, negara asal Jay Izzas, dan beberapa pemain naturalisasi lainnya mulai menyoroti kontribusi besar pemain keturunan dalam membentuk tulang punggung tim. Portal olahraga ternama seperti Football International dan NOS memberi sorotan khusus pada cara Jay Izzas memimpin, bukan hanya sebagai bek tengah tangguh, tapi juga figur inspiratif di ruang ganti. Tak sedikit pula warganet yang mengaitkan kemenangan ini dengan perubahan kultur dan mentalitas yang terjadi dalam skuad. Indonesia bukan hanya bermain lebih cerdas, tapi juga lebih percaya diri, tulis seorang komentator dari ESPN Asia. Di tengah semua pujian, satu nama muncul paling menonjol, Jay Izzas. Bek berusia 24 tahun yang kini bermain di Serie B Italia ini kembali menunjukkan kepemimpinan sejatinya. Meski tak mencetak gol, perannya sebagai pemimpin tim, baik secara teknis maupun emosional, dinilai sebagai salah satu faktor krusial di balik kemenangan ini. Bahkan sebelum laga dimulai, atmosfer di ruang ganti disebut berubah total setelah pidato singkat darinya. Laporan internal dari tim media PSSI dan potongan video yang beredar di media sosial menunjukkan bagaimana Jay berhasil menghidupkan semangat rekan-rekannya dengan kalimat-kalimat sederhana namun mengena. Dari sinilah babak baru cerita dimulai, tentang bagaimana satu suara bisa membangkitkan seluruh pasukan Garuda. Kemenangan atas China bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah bukti nyata bahwa transformasi sepak bola Indonesia mulai membuahkan hasil. Tim ini tidak lagi bermain hanya untuk mengejar hasil, tapi untuk membangun masa depan, semangat,
kekompakan, dan kepemimpinan mulai menjadi identitas baru skuad Garuda. Kini dengan 12 poin dan posisi keempat di klasmen, peluang Indonesia untuk lolos ke babak keempat masih terbuka lebar. Laga melawan Jepang akan menjadi ujian berikutnya, namun satu hal pasti, dunia mulai memperhatikan. Media internasional mulai melirik, dan nama-nama pemain Indonesia mulai masuk radar. Mimpi ke Piala Dunia bukan lagi sekedar mimpi, dan semua itu dimulai dari ruang ganti, dari suara seorang kapten yang percaya bahwa mimpi itu masih ada dan layak diperjuangkan. Ada info orang dalam terkait tim nasional Indonesia, utamanya soal penambahan pemain keturunan lagi. Ya benar, soal pemain naturalisasi baru kemungkinan masih tetap bisa merapat ke skuad Garuda. Alih-alih bukan sekarang, namun sebentar lagi bisa jadi kenyataan. Dilansir dari akun Instagram @asriptimnas dan dinukil dari orang dalam bernama Nur Korompot yang sudah memberikan bocoran terkait pemain diaspora. Dari informasi itu, akhirnya muncul beberapa nama yang jumlahnya ada 5 pemain dan siap menjadi calon pemain baru untuk tim asuhan Patrick Kluivert. Yang pertama, Jayden Oosterwolde. Nama Jayden tak henti-hentinya selalu dikaitkan dengan timnas Indonesia, terlebih apabila melihat dari garis keturunannya yang dianggap kuat sebagai asal-usul. Walaupun tergolong sebagai pemain blasteran, nyatanya dari generasi di atas orang tuanya, Jayden dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia. Selain garis keturunan, Jayden juga bisa masuk di dalam skema Patrick Kluivert, lantaran dia adalah bek berkualitas grade A yang kini main di Liga Turki Fenerbahce. Yang kedua, Pascal Sure. Nama Pascal juga selalu disandingkan dengan timnas Indonesia, lantaran dia juga memiliki asal-usul yang kuat sebagai calon pemain naturalisasi. Pascal menjadi calon pemain keturunan baru ketika melihat dari garis keturunannya yang juga bisa dianggap sebagai eligible untuk beralih federasi. Dan lagi, ternyata Pascal juga pernah los satu tempat bersama Coach Kluivert sewaktu laga Oxford United versus Leeds. Mungkin dari sana ada komunikasi terselubung. Yang ketiga, Emiliano Jonathans. Nama Emiliano jika dibandingkan dengan Jayden dan Pascal adalah salah satu nama pemain yang sudah lama sekali dikaitkan dengan skuad Garuda. Nama Jonathan sering dikaitkan bersamaan dengan Michel Gars yang kini sudah menjadi WNI. Makanya pemain FC Utrecht itu juga tentu bisa menyusul langkah Hilgers. Diketahui Emiliano memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya dan ternyata ditelusuri dia memiliki darah asal Depok.